kami bersyukur hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami tahu Engkau selalu punya rancangan yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul di rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan juga mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus berbicara di hati kami masing-masing. Kami mendengar melampaui apa yang manusia katakan. Kami mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Dan lebih dari itu, ubahkan kami Tuhan. Kami mau pulang dari tempat ini, kami semakin mengasihi Tuhan Yesus. Kami semakin menyenangkan Tuhan Yesus lewat hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita semua siap dengar firman Tuhan. Katakan amin. Sebelum duduk coba bilang kiri kanan, Tuhan Yesus mengasihimu, saya mengasihimu juga. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih Pastor Binsar, Pastor Julita, Pastor Pak Hermanto dan Ibu yang memberikan saya kesempatan lagi. Saya bukan orang asing ya. Sudah nggak tahu berapa lama di sini melayani, dan saya lihat orang-orang yang setia. Saya bersyukur Tuhan itu tidak menilai kita itu berdasarkan prestasi kita atau pencapaian kita, tapi dari kesetiaan kita. Saya ini juga atas anugerah Tuhan menerjemahkan Pastor Konghi ya. Mungkin Bapak Ibu tahu, beliau ini gembala sempat gereja terbesar di Singapura. Lalu karena kasus kemudian drop. Sampai dulu kalau nggak salah jemaatnya sempat 40.000, turun sekarang sempat ke 10.000, terakhir tuh naik ke 24.000. 2 minggu lalu melayani di sinode kami, saya menerjemahkan, tapi dia bilang gini, I don't aim big anymore. I just want to be faithful for the rest of my life. Jadi saya nggak pernah ngincer lagi jadi gereja terbesar di Singapura, jadi pengkhotbah terkenal di mana-mana. Saya cuma mau setia. Katakan saya mau setia. Ya, jadi yang namanya buah itu menurut saya juga anugerah Tuhan ya, bukan karena kuat gagah kita. Tapi kesetiaan itu memang komitmen. Jadi saya berdoa tetap setia di rumah Tuhan, tetap setia melakukan panggilan kita. Entah kita ketemu Yesus duluan atau Yesus yang datang menjumpai kita, menurut saya itu nggak esensial, amin. Yang penting siap, kan ragil rame-rame nih ya. September udah lewat ya, harusnya kan September katanya, 2025 tanggal berapa? Ya, saya termasuk yang percaya di imminent coming of Christ, ketiba-tibaan kedatangan Kristus. Jadi nggak harus nunggu 2030, 2020, malam ini juga Tuhan Yesus bisa datang. Itu saya, nggak tahu kalau masing-masing nunggu bait suci dibangun, ya itu terserah masing-masing gitu ya. Tapi yang paling penting kita siap, amin. Nah, hari ini Tuhan menaruh di hati saya untuk bagikan firman Tuhan tentang bouncing back. Boneka saya di mana? Oh ya, sorry. Supaya dapat gambaran ya. Ini mainannya Chloe, anak kami, jadi saya pinjam. Bapak Ibu pernah lihat ini ya? Ini boneka ini luar biasa. Bouncing back itu memantul kembali. Kalau dia dipukul, dia nggak akan lama-lama jatuh. Dia bangkit lagi. Dia ditahan gitu ya, dia akan bangkit lagi. Dan saya percaya ini menggambarkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini sebagai anak Tuhan itu tidak terlepas dari tragedi, dari pergumulan. Ada setback dalam hidup kita, dalam usaha. Mungkin kita gagal, salah ambil keputusan. Tapi jangan selalu di bawah. Kita harus bouncing back. Mungkin dalam hubungan, saya nggak tahu ya yang belum nikah ya. Terus bangun hubungan, gagal gitu ya. Jangan terpuruk terus bangkit, bangun, percaya bahwa Tuhan akan memberi yang lebih baik. Amin. Dalam pelayanan, mungkin kita sudah coba banyak hal, lalu kemudian gagal, tidak seperti yang kita harapkan. Kita jangan terpuruk, mengasihani diri. Kita harus bouncing back, bangkit kembali. Dalam pekerjaan, mungkin saudara diputus hubungan kerja di satu kantor, dan saudara kecewa, mungkin bukan salah saudara. Anda terpuruk gitu ya. Anda harus bisa bouncing back. Kenapa? Mari kita baca Amsal 24 ayat 16. Kalau kita orang benar, ini kehendak Tuhan. 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi selama kita ini hidup dalam kebenaran, selama kita ini tidak meninggalkan Tuhan, saya percaya kalaupun kita jatuh, kita bisa bangkit lagi. Amin. 7 kali itu bukan bicara 1-7, ini bicara tentang memang selalu. 7 itu bicara siklus komplit, selalu akan bangkit lagi. Jadi jangan bilang saya udah 7 kali jatuh, ke-8 kali saya berhak untuk tidak bangkit, bukan. Maksudnya ini kita harus selalu bangkit lagi. Yang mau katakan amin. Nah, hari ini kita akan lihat dari kisah Raja Daud. Raja Daud ini orang yang banyak kali mengalami kejatuhan dalam hidupnya, dalam arti keterpurukan ya. Sejak kecil dia orang yang diabaikan. Kalau sekarang tuh baru selesai film House of David, kalau tahu ya, House of David itu bicara tentang memang banyak dramanya, tapi menggambarkan sedikit banyak tentang kehidupan Daud. Sejak kecil tuh dia diabaikan oleh orang tuanya, oleh abang-abangnya. Singkat cerita, dia kemudian jadi pahlawan, jadi
penyelamat orang Israel, tapi sama mertuanya juga dia mau dibunuh gitu ya. Sampai akhir hidupnya anaknya sendiri pun mau membunuh dia. Dan kemudian Raja Salomo yang menulis ayat tadi melihat, oh ternyata bapak saya ini walaupun 7 kali jatuh dia selalu bangkit. Kenapa? Dia selalu hidup dalam kebenaran. Ada satu kisah di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan, ini salah satu mungkin the lowest point dalam hidupnya Daud. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan oleh mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saya tidak tahu ada yang pernah ngalami gini ya. Kita saking sedihnya kita menangis berhari-hari berminggu-minggu sampai nggak kuat lagi menangis. Sangat terpuruk. Tapi Daud tidak menyerah. Dia jatuh, nanti kita akan lihat dia bangkit lagi. Tapi bukan hanya itu, ayat 6b. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Jadi Daud bukan hanya sekedar sedih untuk dirinya sendiri, ini rakyat yang dia tolong. Kalau kita tahu ceritanya, orang-orang ini sebetulnya adalah orang-orang yang dikejar-kejar penagih hutang, orang-orang kriminal. Lalu mereka bergabung dengan Daud, dilatih oleh Daud berperang, dididik, berkeluarga, punya anak. Tapi dalam satu titik mereka sangat sedih, mereka mau bunuh Daud, melempari dia dengan batu. Daud sangat terjepit. Tapi kita akan lihat, Daud kemudian memantul kembali. Lebih tinggi dari sebelumnya. Kenapa? Sesudah dua peristiwa ini, 2 pasal berikutnya, Daud diangkat jadi raja. Belasan tahun dia mengalami banyak pergumulan, tapi ketika dia responi dengan baik, dua pasal sudahnya diangkat jadi raja Yehuda, dan kemudian berikutnya menjadi raja Israel. Jadi saya percaya begini Bapak Ibu, kalau Tuhan tuh izinkan kita mengalami mungkin keterpurukan, asal kita tidak tinggalkan Tuhan, itu sebenarnya ujian untuk kita bisa dipromosikan lebih tinggi. Itu harus jadi iman kita. Tuhan itu mengizinkan ujian itu bukan untuk membuat kita gagal, tapi untuk membuat kita naik kelas. Yang percaya katakan amin. Terus sebabnya kenapa kita harus punya semangat? Paling tidak 3 alasan. Kenapa kita itu harus bangkit kembali, memantul lebih tinggi? Pertama, merebut kembali hak kita. Katakan kiri kanan, rebut kembali hak kamu. Keluarga yang bahagia, hidup yang penuh sukacita, pelayanan yang diberkati, anak-anak yang taat kepada orang tua. Itu hak kita, betul? Kenapa? Karena itu berkat Tuhan semuanya. Dan Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan itu tidak ingin ketidakadilan itu berlanjut terus-menerus. Ketika ada sesuatu yang tidak adil, memang pada akhirnya ketika akhir zaman, disitulah keadilan yang sempurna. Tapi dalam hidup ini saya amati, ketika ada ketidakadilan, Tuhan itu tidak tahan untuk memulihkan keadilan. Amsal 6 ayat 30-31. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, pencuri itu tertangkap, ia harus membayar 7 kali lipat segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Jadi ini kehendak Tuhan. Ketika kita mengalami ketidakadilan, ketika hak kita direbut, Tuhan tidak mau kita nyerah. Saya percaya keharmonisan keluarga itu hak kita. Anak-anak yang diberkati itu hak kita. Hidup benar dengan Tuhan itu hak kita. Kalau itu direbut one way or another, jangan menyerah, rebut kembali. Tapi yang kedua juga, kita percaya Tuhan masih lakukan mujizat sampai saat ini, amin. Ini cara kita mengalami mujizat Tuhan. Katakan alami mujizat Tuhan. Kalau kita tetap tergeletak di bawah, Anda tidak ambil komitmen untuk mau bangkit, maka kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak maha kuasa. Tuhan itu menunggu untuk kita bangkit kembali. Di 1 Samuel 30 ayat 18-19, ini mujizat yang luar biasa menurut saya. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Ini bukan zaman modern yang perjalanannya itu nyaman ya. Ini anak-anak kecil ditawan oleh bangsa yang sadis. Tapi Allah melindungi, menjagai. Kita harus beriman bahwa Tuhan bisa menjagai hidup kita. Tuhan bisa menjagai keluarga kita, anak-anak kita, apa yang kita kerjakan. Dan ini mujizat, sama seperti ketika orang Israel keluar dari Mesir. 40 tahun mereka tidak mengalami sakit. Bahkan sepatu mereka tidak aus, luar biasa ya.
40 tahun, saya nggak tahu ya, kita beli sepatu mungkin ganti tiap setahun. Kenapa ya? Sering dipakai, aus. 40 tahun jalan di padang gurun, karena Tuhan melindungi. Itu sebabnya kita harus tetap bangkit kembali. Tapi yang ketiga ini juga tanggung jawab kita. Kita mau menjadi inspirasi. Katakan, saya mau menjadi inspirasi. Jadi ada yang berkata hidup kita ini di dunia ini etalasenya Tuhan bagi dunia. Supaya orang itu tahu bahwa Yesus yang kita sembah itu hidup. Dan bagaimana caranya kita bisa menjadi inspirasi? Waktu kita tidak terus tergeletak di bawah, terpuruk. Kita tuh senang nonton kisah yang ada plot twistnya. Tapi tahu ya plot twist ya. Jagoan tuh kalah dulu, terus menang ya, jangan mati gitu ya. Dulu orang Sunda bilang jagoan mah eleh heula, terus paeh, jangan. Kalah dulu, terus hidup, menang gitu ya. Semakin plot twistnya itu semakin dramatis, semakin bagus tuh film. Apa yang menginspirasi orang? Saudara, orang kaya itu belum tentu menginspirasi manusia yang lain. Kenapa? Karena dia lebih kaya dari kita. Kita mau inspirasi konglomerat. Apalagi kalau kita punyanya rupiah, bukan US dollar. Begitu pindah ke Singapura, begitu pindah ke Amerika, yang kaya-kaya di sini langsung menengah di sana. Oh, otak kita, pintar kita, mereka lebih pintar dari kita. Popularitas kita, mereka lebih populer. Orang dunia itu lebih pintar, lebih populer, lebih kaya dari kita. Apa yang bisa membuat kita menginspirasi mereka? Waktu ketika kita jatuh, kita bangkit lagi. Kenapa Ayub itu menginspirasi sampai sekarang? Karena dia tetap setia sampai akhirnya. Daud juga, 1 Samuel 30 ayat 25. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Katakan sampai sekarang. Saya percaya ada banyak raja-raja di dunia ini yang lebih hebat dari Daud. Kubilai Khan, Genghis Khan, kaisar-kaisar Romawi, raja-raja Eropa. Kenapa kita nggak tahu mereka? Karena mereka nggak ada di Alkitab. Karena mereka tidak menginspirasi. Jadi saya berdoa supaya kita ini punya cita-cita. Tuhan, saya mungkin gak sekaya orang lain, saya gak seterkenal orang lain, tapi saya mau hidup saya ini menjadi inspirasi bagi orang lain. Waktu orang lain tahu bagaimana saya setia sampai akhirnya, itu akan membuat mereka juga terinspirasi setia sampai pada akhirnya. Itu menurut saya tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk dimuliakan bersama Kristus, tapi menderita bagi Dia. Tapi si Kristus setia sampai akhirnya. Nah, dengan cepat saya akan sharing 4 hal. Apa yang Daud lakukan sehingga dia bisa bouncing back. Berkali-kali, 7 kali. Raja Salomo itu menyaksikan. Ya 7 kali itu bicara mungkin lebih dari sekian kali. Yang pertama, dia punya kemampuan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Katakan menguatkan kepercayaan. Mari kita baca ayatnya. 1 Samuel 30 ayat 6, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi kenapa Daud itu bisa bouncing back? Bukan karena dia itu sekedar orang yang ulet, yang tekun. Dia punya secret, rahasia dalam hidupnya. Dia bisa kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya ini udah menggembalakan sejak tahun 98 ya, jadi full timer, 27 tahun. Saya mengasihi jemaat saya ingin kuatkan mereka, saya ingin dampingi mereka. Tapi there will be time, adakan waktu-waktu, tidak ada yang bisa kuatkan Anda kecuali diri Anda sendiri. Istri kita, suami kita, nggak bisa kuat karena mereka nggak mengerti kelemahan, tekanan itu unik tiap orang. Kita ingin doakan, kita ingin tolong, sama seperti Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, tuh Bapa di sorga kirim malaikat untuk menguatkan dia. Tapi Tuhan Yesus yang harus ambil keputusan, jadilah kehendak bukan kehendakku yang jadi. Jadi saya percaya bagi kita anak-anak Tuhan ini sesuatu yang perlu kita miliki. Bagaimana caranya kita menguatkan kepercayaan? Contoh yang kita lihat itu di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Jadi satu kali Tuhan Yesus itu dites, dia mengalami ujian, pencobaan di padang gurun. Maka Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, ayat ini menarik Bapak Ibu. Saya dulu diajar gini ya, iblis akan mencobai engkau di titik terlemahmu. Pernah dengar gitu? Pada saat engkau paling lemah, lagi capek, lagi lapar, pulang kantor, tiba-tiba ada masalah, di situ titik terlemah. Jadi kita berpikir hati-hati, iblis itu will attack you in the weakest point. Tapi waktu saya renungkan, Tuhan Yesus itu dicobai pada hari ke 40, sesudah ya 41 lah ya, sudah 40 hari lapar. Orang berpikir Yesus itu lagi lemah, salah. Justru Tuhan Yesus itu lagi pada saat terkuatnya secara rohani. Anda bayangkan setelah doa puasa 40 hari, gimana rasanya secara roh? Mungkin secara fisik kita lemah. Tapi kan pencobaan ini bukan bicara fisik, ini bicara roh. Jadi kalau saya bayangkan, Roh Kudus ini seperti promotor tinju Bapak Ibu. Jadi bukan iblis yang menunggu, kapan Yesus paling lapar saya serang, bukan. Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun untuk, dalam tanda kutip, dicobai iblis. Pertandingan boxing.
Nah, semua petinju itu akan bertanding pada saat titik terkuatnya. Udah sparring partner, latihan 6 bulan, pada saat titik terkuatnya dia naik ring. Betul ya? Atlet juga gitu. Pada saat paling siap, tadi ujian juga harusnya gitu ya. Pada saat paling siap kita ujian. Nah, itu sebabnya 40 hari ini apa yang Yesus lakukan untuk menguatkan kepercayaannya. Di Matius 3:17 ini yang Yesus lakukan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi selama 40 hari bagaimana Yesus itu menguatkan kepercayaannya. Dia renungkan satu kalimat ini. Waktu dia tuh keluar dari sungai Yordan, langit terbuka, burung merpati turun, Bapa di sorga berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Aku berkenan. Dan ingat sampai saat itu Tuhan Yesus belum melakukan satu mujizat pun. Jadi dia diperkenan bukan karena dia bangkitkan orang mati, karena dia memberi makan 5.000 orang. Dia diperkenan karena dia anak. Dan kenapa Tuhan Yesus perlu renungkan? 40 hari dia renungkan, this is my beloved son to whom I'm pleased. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena ujiannya adalah ujian identitas. Jikalau engkau anak Allah. Di Matius 3:3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. 40 hari yang lalu bapaknya bilang, engkau anakku. Di tesnya apa? Jika engkau anak Allah. Mungkin konteks kita beda-beda. Ada yang masalah sakit penyakit, ada masalah hubungan, merasa gak layak. Bagaimana menguatkan kepercayaan? Kita perlu dengar suara Tuhan. Kita perlu renungkan berulang-ulang. Tidak ada cara lain. Menguatkan kepercayaan adalah waktu kita dengar suara Tuhan, kita ulang-ulangi. Ada satu penelitian, dia simpulkan dalam judul The Power of Four. Ya, next ayatnya di skip aja. Ini yang percobaan kedua juga, jika engkau anak Allah jatuhkan dirimu. Tadi jika engkau anak Allah ubah batu menjadi roti. Ya, next. Katakan The Power of Four. Jadi The Power of Four ini penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Center for Bible Engagement. Jadi pusat keterlibatan Alkitab dalam hidup orang-orang Kristen. Yang menunjukkan perbedaan antara orang yang membaca Alkitab 4 hari seminggu dan mereka yang tidak. Jadi kita selalu berpikir gini ya, kalau saya baca Alkitab sekali seminggu, pasti lebih baik dari yang tidak baca sama sekali. Kalau saya baca 2 kali seminggu, pasti lebih baik daripada yang baca sekali seminggu, dan seterusnya. Ditemukan ternyata enggak. Kalau Anda baca kurang dari 4 kali, Alkitab itu tidak punya dampak dalam hidupmu. Kehidupanmu itu sama seperti orang yang bahkan tidak kenal Yesus. Gak ada bedanya. Nah, kenapa sesudah 4, nanti kita tanya di sorga. Mungkin karena 7 hari, 4 itu lebih dari setengah, mungkin gitu ya. Tapi saya ngajar gini bukan berarti, kejar target aja ya, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, habis itu gak usah. Jangan ya, targetnya tiap hari, bilang kiri kanan. Harus baca Alkitab tiap hari. Tapi maksud saya memaparkan ini adalah, memang orang Kristen yang kuat itu, gak ada cara lain, harus banyak baca firman Tuhan. Gak ada cara lain. Mungkin udah berulang kali Anda dengar dari mimbar ini, tapi ini yang mau saya ingatkan. Kalau kita mau bouncing back, kita tuh harus punya kebiasaan baca firman Tuhan. Nah, mereka temukan, orang Kristen yang membaca Alkitab hampir setiap hari dalam seminggu, memiliki kemungkinan lebih rendah untuk melakukan perilaku berikut. Pertama, rasa kesepian menurun 30%. Ini tsunami mental health sekarang, terutama ini, loneliness. Kita punya banyak follower, kita punya banyak teman di media sosial, tapi kita feel lonely. Saya bicara terutama ya 30 tahun ke bawah lah, anak Gen Z. Kalau udah kepala 3 Anda masih kesepian, something is wrong with you, gitu ya. Anda belum grow up. Tapi rasa kesepian itu nanti kita lihat ya, bisa diatasi dengan menyendiri bersama Tuhan. So, alone doesn't mean to be lonely. Di situ justru paradoksnya. Tapi ini masalah, setuju? Ya, kami punya anak sekarang remaja ya. Wah, nggak punya temen deh. Padahal yang ngantri ikut ngajak dia hangout itu banyak gitu ya. Kapan hari Jumat sama si ini, hari Sabtu ini, nggak punya teman lagi. Ini fenomena di mana-mana gitu ya. Di kota-kota besar, ya sampai di Inggris itu kalau nggak salah sekarang ada kementerian khusus kesepian. Terutama di lansia ya. Jadi banyak lansia itu akhirnya termarginalisasi, tinggal di pedesaan dan sebagainya, nggak ada yang ngurusin karena mohon maaf ya, orang bule itu lebih individualistis. Umur 18 dia keluar dari rumah, dia nggak mau balik lagi. Artinya orang tuanya tinggal di panti jompo atau menyendiri. Tapi kesepian masalah besar. Caranya bagaimana? Banyak baca Alkitab. Hang out sama banyak orang itu tetap
kesepian. Ya saya ini bukan animal party lah ya. Saya juga nggak terlalu suka hangout sama. Tapi ada orang tuh pindah dari satu ini ke ini, tetap ngerasa sendiri dalam hidup. Jadi obatnya apa? Dan ini mereka survei di 800 ribu orang. Ini valid. Ini bukan GB Menteng ditanya sesuatu di sini, baca Alkitab semua soalnya. Ini random, 800 ribu, skalanya besar. Lalu amarah. Jadi yang punya masalah temper problem menurun 32%. Saya sabar. It doesn't work. Baca aja Alkitab lebih banyak. Coba bilang kiri kanan, makanya baca Alkitab lebih banyak. Amin. Alkoholisme, ya memang ini banyak disurvei di negara barat ya. Alkoholisme itu juga masalah. Turun lebih dari setengahnya. Masalah hubungan terutama dalam pernikahan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri yang ingin makin mesra satu sama lain, banyak baca Alkitab. Oh, yang ngomong cuma sedikit ya. Iya. Tapi saya percaya juga orang tua dan anak gitu ya. Jadi kalau kita mau anak-anak kita lebih denger-dengeran, di nasihat itu kadang-kadang keluar kanan keluar kiri. Berapa minggu lalu saya tuh diminta khotbah di alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Angkatan 87. Mungkin sebenarnya pastor ya. Jadi udah dirjen, direktur BUMN, udah top lah. Tahu yang diminta temanya bagaimana berkomunikasi dengan anak. Sasarannya kita bingung ini. Dulu waktu bapak mama kita kasih tahu kita, kayaknya kita denger-dengeran. Anak kita kasih tahu sekarang, wah panjangan dia, kita satu kalimat dia satu paragraf. Ya, kita dorong anak-anak kita. Percaya nggak Bapak Ibu? Kita tuh nggak bisa ngubah anak kita, nggak bisa ngubah suami, nggak bisa ubah istri, amin? Iya, istri nggak bisa ubah suami, amin? Nggak ada. Kita aja nggak bisa ubah diri kita. Kita kan udah ngomong marah, nyesel, betul nggak? Aduh, kenapa ya? Besok ulang lagi. Paulus bilang, aku manusia celaka. Di pikiranku aku ingin hukum Allah, di anggota tubuhku aku melayani hukum lain. Jadi Paulus sendiri sadar yang bisa ubahkan kita siapa? Tuhan. Jadi jangan anggap sepele the power of word. Pornografi dan dosa seksual menurun 62%. Saya percaya dengan pelepasan. Kami melayani pelepasan di gereja kami. Tapi terus terang, setannya diusir keluar. Selama kedagingannya gak disalibkan, itu setan dia undang lagi. Setannya bilang, gue sih mau keluar, dianya yang ngundang. Mau bilang apa? Karena gak ada kuasa untuk menolak godaan. Dan caranya, firman Tuhan. Mabuk 57% lebih rendah. Seks di luar nikah 68% kemungkinan lebih rendah. Perjudian 75% kemungkinan lebih rendah. Judi ini kan gak masuk akal ya. Saya baca baru-baru ini penerima bansos di DKI 800 ribu ikut judol. Bansos pak. Beli beras aja susah. Tapi main judi online. Kenapa? Ini bukan masalah logika. Ini masalah godaan. Ini masalah nafsu. Dan itu bisa turun waktu kita banyak baca Alkitab. Perasaan stagnan secara spiritual. Kita yang sudah bertahun-tahun ada di gereja melayani. Saya stuck. Hidup saya gini-gini aja. Kayaknya gak ada perubahan. Solusinya itu bukan ganti gereja. Atau pindah pelayanan. Bukan. Anda pindah kemanapun ya tetap stuck. Ini masalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca Alkitab. Dan semua kebiasaan tadi kemungkinan lebih turun 57%. Ketika baca minimal berapa hari? 4. Minimal, bilang kiri kanan, minimal 4 hari. Amin. Tapi kalau bisa ya tiap hari lah. Kita makan aja 3 kali sehari. Masa baca Alkitab cuma sekali seminggu. Amin. Lalu yang berikutnya yang positifnya, berbagi iman kepada orang lain, peluangnya 228% lebih tinggi. Jadi kita ini gembala-gembala dorong, ayo bersaksi, ayo. Sampai berbusa, enggak juga. Tapi dorong mereka baca Alkitab, Roh Kudus akan jamah. Sehingga ada kerinduan untuk bersaksi, memberikan pemberitaan kepada orang lain, naik lebih dari 2 kali lipat. Menghafal ayat firman Tuhan, ini yang paling luar biasa, 4 kali lipat lebih tinggi. Jadi orang tuh kalau dia sering baca Alkitab, dia senang mengingat, menghafal. Jadi banyak gembala itu problem sebenarnya banyak solve waktu cepat baca Alkitab. Saya punya teman, mereka sampai serius bikin apps. Jadi appsnya ini bisa memantau siapa yang baca Alkitab atau tidak hari itu. Karena register kan, emailnya diregister, muncul notifikasinya, Anda belum baca Alkitab hari ini. Saya bilang gak bagus juga, sampai sekarang di gereja kami gak jalan-jalan. Kayaknya takut diawasi saya pikir. Tapi kita lakukanlah segala cara. Pakai reminder, sudahkah Anda baca Alkitab hari ini? Ini saya ngomong kayak gini, ini bukan untuk siapa-siapa. Semuanya pengen masuk surga, benar gak? Iya, bisnisnya gembala itu memastikan kita semua ini ada di surga, itu aja.
Apa gunanya kita punya seluruh dunia ini, ujung-ujungnya gak masuk surga? Dapat prestasi hebat gak masuk surga? Jadi kalau kita khotbah seperti ini tujuannya supaya kita nanti ketemu, amin. Nanti mungkin ada pojok GBI Menteng kali Pastor ya. Yang cuma GBI Menteng kumpul lagi sama-sama di sini, dicek semuanya lengkap, amin. Semuanya ada di surga. Lalu yang kedua, apa yang Daud selalu lakukan? Dia menaati suara Tuhan. Katakan menaati suara Tuhan. Daud ini seorang petempur ya, seorang tentara. Anaknya diculik, istrinya diculik. Logikanya ya, gak usah tanya, langsung kejar, betul? Dan kadang-kadang kita tuh seperti itu. Saya udah hafal khotbah, untuk apa lagi saya berdoa? Saya terus terang setiap kali penyembahan mau naik khotbah, Tuhan urapi saya Tuhan. Bukan karena saya gak bisa khotbah. Tanpa pengurapan, tanpa direction Tuhan, tanpa suara Tuhan, ia gak akan ada jaminan berhasil. Dan Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Jadi kita sebagai suami, sebagai ayah harusnya gak usah tanya. Begitu istri kamu diculik, kejar langsung. Dia tanya Tuhan dulu. Kenapa? Dia perlu dengar firman Tuhan. Ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan ini yang membuat dia punya jaminan. Kenapa? Ada masalah di tengah jalan. Dia punya pasukan 600 orang. Ayat 9. Lalu pergilah Daud bersertakan 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, maka Daud melanjutkan pengejaran itu berserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Anda bayangkan berangkat dengan 600 tentara, 600 saja masih terlalu sedikit dibandingkan musuh. Tiba-tiba di tengah jalan sepertiga bilang berhenti, kecapean. Kalau kita sebagai pemimpin pasti ragu. Saya 600 aja belum tentu menang, ini sepertiga berhenti. Tapi kenapa Daud terus kejar? Karena dia dapat firman. Kamu pasti bisa menyusul. Jadi yang kedua, kita perlu punya kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu harus bisa dengar suara Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kita semua bisa dengar suara Tuhan? Apa ya? Ini bukan masalah, oh saya udah sekian lama di gereja, saya bisa. Kalau saya baru, nggak bisa. Mendengar suara Tuhan itu bicara tentang disiplin rohani kita. Mazmur 46 ayat 11, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Be silent and know that I am God. Silent itu sesuatu yang susah. Tetapi tanpa kita itu bisa diam, kita gak akan bisa mendengar suara Tuhan. Ada seorang penulis bernama Henry Nouwen berkata gini, without solitude, tanpa mengasingkan diri, kesendirian, it is almost impossible to live a spiritual life. Jadi seringkali kita ini punya gambaran yang salah tentang kehidupan rohani ya. Oh dulu saya gak sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya masuk GBI Menteng, saya mulai beribadah. Lalu dijadwalkanlah saya jadi usher. Saya setia jadi usher, saya punya bakat, saya jadi singers. Lama-lama saya punya bakat, saya jadi WL. Singkat cerita saya jadi pengkhotbah. Rohani saya bertumbuh. It's not. Jadi saya mau cerita sama youth, anak-anak muda. Jangan berpikir bahwa kerohanian itu sama dengan aktivitas pelayanan. Sama sekali tidak. Gak ada hubungannya. Tentu kita harus tetap melayani. Kita punya karunia yang harus kita kontribusikan. Waktu kita melayani, kita juga menerima pertumbuhan rohani. Tapi aktivitas rohani, kesibukan rohani itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan rohani. Kehidupan rohani itu waktu kita bisa diam and know God. Be still and know that I am God. Mengenal Tuhan, itulah kerohanian yang sejati. Dan kita gak bisa mengenal Tuhan tanpa kita berdiam diri. Saya ambil contoh ya. Sorry bro, tadi udah ngedrum, sekarang saya kasih contoh ya. Silakan naik ke panggung ya. Gak apa-apa. Siapa namanya? Dian. Oke ya, nanti kamu jelasin nama saya Dian, saya lahir di mana, saya tinggal di mana, saya pekerjaannya apa. Oke? 1, 2, 3. Ya, hari ini kita akan terus ngomong. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kehidupan Raja Daud. Raja Daud itu orang yang begitu mengalami banyak tekanan dalam hidupnya, tapi dia selalu bangkit. Dengar suara dia? Oke, begitulah kira-kira. Terima kasih. Tepuk tangan Saudara Dian. Jadi kita ini sering datang sama Tuhan,
Entah kita nyanyi, menyembah, bahasa roh, habis itu amin. Giliran Tuhan mau ngomong, kita udah pergi. No offense ya, bukti paling jelas itu ibadah raya. Dari start sampai habis, gak ada waktu berdiam, betul? Shalom, nyanyi. Waktu nyanyi kita gak akan dengar suara Tuhan. Gimana mau dengar suara Tuhan kita nyanyi? Yang tadi gitu. Habis itu apa? Saya ngomong 45 menit. Saudara bukan dengar suara Tuhan include. Saudara dengar suara saya. Habis ini, doa penutup, ngobrol satu sama lain. Kapan kita dengar suara Tuhan? Gak ada. Nah, saya gak salahkan. Jangan sampai nanti, oh kalau gitu kita berdiam diri 1,5 jam. Enggak. Yang paling penting itu di rumah. Studi menunjukkan, ya makanya disebut saat teduh. Tapi saat teduh sekarang juga kan banyak kan saat teduh menyanyi, penyembahan, bahasa roh, habis itu amin, benar gak? Jarang. Dan ini studi menunjukkan rata-rata kelompok hanya mampu bertahan 15 detik dalam keheningan. Jadi kalau kita ngumpul ya, kita diam 15 detik, itu awkward langsung. Kayak habis topik. Pasti ada yang ngerocos. Apalagi zaman sekarang dengan gadget. Wah, dengan 15 menit lagi ya, ya udah habis lah. Kayaknya sampai poin 2 aja kayaknya. Enggak apa-apa, saya ngebut. Kita tuh nggak bisa lagi sekarang diam tanpa pegang gadget. Orang nunggu apapun pasti scrolling. Itu memang kayak apa ya? Ini konspirasi besar setan itu ingin membuat kita tuh nggak pernah beda quiet sama silent. Ada banyak orang Anda lagi quiet, tapi Anda nggak silent. Ada yang lagi mikir, abis ini gue kemana ya? Menteng Square. Oh kayaknya di GI itu ada yang buka baru. Benar nggak? Kita tuh bisa silent tapi nggak quiet. Tuhan mau kita tuh tenang. Amin. 1 Raja-Raja 19 ayat 3-4. Ini cerita tentang Elia. Elia itu pernah mengalami depresi, minta mati. Dia takut bunuh diri, dia minta Tuhan yang bunuh dia. Tapi singkat cerita dia solitude. Dia masuk ke padang gurun dan dia berdiam diri. Tuhan datang dalam angin sepoi-sepoi basah. Angin sepoi-sepoi basah itu sebenarnya dalam bahasa Latin itu damama. Itu artinya keheningan. Waktu dia tenang, dia dengar suara Tuhan. Dan it works. Saya ini lagi ngambil S2, Pastor. Dan salah satu mata kuliahnya itu pastoral adalah personal retreat. Jadi kami wajib untuk berdiam. Gak pakai gadget apa. Harusnya 1 kali 24 jam. Cuma yang rata-rata ikut tuh marketplace. Jadi gak bisa kerja. Dikasih 6 jam. 6 jam diam. Gak boleh ketemu istri. Saya bilang sorry ya. Jangan ganggu saya 6 jam. Saya kasih handphone, tolong pegang. Luar biasa. Ada banyak hal yang saya tidak tahu tentang diri saya mulai muncul waktu saya diam. Kalau istri saya ngomong, saya defensif. Kamu itu harusnya gini-gini. Kamu dulu yang berubah, benar nggak, bapak-bapak? Ego kita kan gedenya segede Gunung Tangkuban Perahu, benar nggak? Ya istri juga sama lah ya. Tapi waktu Tuhan yang bicara, kita nggak mungkin bela diri. Dia tahu kita siapa. Jadi saya dorong. Mari punya waktu saat teduh. Benar-benar teduh. Kita kan saat teduh baca Alkitab. Perlu baca Alkitab. Apa yang saya lakukan biasanya ya saya menyembah Tuhan, saya bahasa roh, saya berdoa syafaat, saya baca Alkitab. Tapi habis itu saya diam. Tuhan, what do you want to say? Saya diam aja. Dan Tuhan pasti bicara. Amin. Jadi mari mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, membereskan hubungan. Jadi dalam pasukan Daud itu terjadi perpecahan yang saya katakan tadi. Ada 400 yang pergi berangkat, 200 itu tinggal. Akhirnya yang 200 itu, 400 itu bilang, kalian kan gak ikut bertempur, gak ikut menyambung nyawa. Kalian gak berhak dapat jarahan. Kalian cuma dapat istri dan anak-anak, habis itu pulang. Tapi kemudian Daud bilang, ayat 24, bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi sama-sama. Katakan dibagi sama-sama. Jadi Daud ini punya skill yang baik, mendamaikan orang-orang di sekitarnya. Dan ini bentuk kedewasaan rohani. Ini yang mungkin juga perlu kita evaluasi. Kedewasaan rohani seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga dengan dirinya dan sesamanya. Jadi banyak orang tuh berpikir tadi, oh saya dewasa rohani waktu saya banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan kenal saya, tapi orang lain gak kenal kita. Itu gak dewasa rohani. Banyak orang tuh semakin rohani, semakin eksklusif. Wah saya nabi sekarang, tugas saya bernubuat, jangan ngobrol-ngobrol sama saya. Itu bukan rohani, itu kuper. Lihat Tuhan Yesus. Dia itu imam yang sempurna, nabi yang sempurna, raja yang sempurna. Bergaulnya sama siapa-siapa? Semua orang. Itu sebabnya coba kita jawab pertanyaan ini. Pertama,
Secara sosial saya ini punya hubungan sehat gak? Apakah saya dikenal oleh orang lain di kantor saya, di keluarga besar saya, atau cuma Tuhan yang kenal saya? Sama setan, Paulus aku kenal. Tapi tetangga gak kenal, keluarga besar gak kenal. Apakah saya selalu siap menerima dan memaafkan? Atau ya kita ini gampang tersinggung, gampang baperan. Baca Alkitab sih rajin, bahasa roh kencang, gampang tersinggung. Secara sosial gak sehat, gak dewasa. Apakah saya jika sepenuhnya bergantung pada saya hidup berdamai dengan orang lain? Apakah batasan saya dalam pergaulan sehat dan jelas? Jadi ada orang yang ekstrim kanan, hanya bergaul dengan Tuhan. Ada yang ekstrim kiri, semua nilai-nilai dunia ini dia absorb demi populer. Secara sosial juga gak sehat. Suara siapa yang paling lantang berbicara dalam hidup saya? Siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya? Circle kita siapa? Dan apakah circle terdekat kita itu menyampaikan firman Tuhan? Apakah saya menerima persahabatan saya dengan rasa syukur dan menikmatinya dengan rasa syukur? Kalau kita punya teman, kita syukuri gak? Ya suami istri, teman terdekat kita, ya pasangan kita. Kita syukuri gak? Jadi hal seperti ini tanda seseorang itu dewasa rohani. Dan itu yang membuat juga Daud akhirnya dipromosikan jadi Raja Yehuda dan Raja Israel. Tanpa perlawanan, gak berperang. Semua akhirnya akui Daud itu Raja Israel. Dan ini teladan Tuhan Yesus. Mari kita baca Lukas 2 ayat 52, 23. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Coba bilang kiri kanan, kamu harus dikasih Allah dan manusia. Amin. Jadi jangan Tuhan sayang sama kita, orang sekitar kita ilfil terus sama kita. Aduh, kata-katanya tajam, nyelekit misalnya gitu ya. Akhirnya tidak dikasih. Jadi yang ketiga, mari bereskan hubungan kita. Tapi yang keempat, penting juga murah hati. Katakan, saya harus murah hati. Amin. Jadi Daud ini salah satu orang yang terkenal sangat murah hati. Di akhir hidupnya, dia kumpulkan sekian ratus miliar kalau kurs sekarang untuk dia kasih ke gereja. Karena dia sadar, memang semua itu berkat Tuhan. Di 1 Samuel 30 ayat 26, ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Jadi Daud ini sebetulnya terusir dari tanah perjanjian gara-gara tua-tua Yehuda ini. Jadi Saul itu kan memang mau bunuh dia. Lalu kemudian dia sebarlah mata-mata ke seluruh Israel. Daud itu lari ke Yehuda karena dia kan orang Yehuda. Dia pikir dia aman. Tua-tua Yehuda melapor, Saul, Daud ada pada kami, kirim orang untuk tangkap. Gara-gara itu dia harus pergi ke daerah orang Filistin. Jadi sebetulnya dia punya sakit hati, punya dendam. Luar biasanya, waktu dia sukses, dia gak lupa. Dia kasih kepada tua-tua Yehuda, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas. Dia bilang, kita teman. Saya ampuni kamu. Saya lupakan masa lalu. Jadi saya percaya juga mengampuni itu harus sampai pada titik bisa memberkati. Oh saya ampuni dia tapi saya gak mau lagi ketemu sama dia. Itu bukan mengampuni. Mengampuni itu yang harus sampai kita bisa memberkati orang itu dengan sukacita. Dan untuk bisa murah hati, memang kita harus memanage kehidupan kita Bapak Ibu sebagai anak Tuhan. Ada satu tokoh terkenal, John Wesley. Bapak Ibu mungkin tahu ya, pendiri gerakan Metodis. Sampai sekarang gereja ini dipakai luar biasa lah untuk kerajaan Allah. Dia punya prinsip dalam keuangan 3 hal. Gain all you can, save all you can, give all you can. Katakan sama-sama. Gain all you can, save all you can, give all you can. Artinya apa? Dapatkan semua yang Anda bisa. Kerja keras, bisnis. Yang belajar sungguh-sungguh belajar. Gain all you can. Peroleh semua semaksimal mungkin. Tapi sesudah itu, kita bukan untuk pakai foya-foya. Untuk menunjukkan siapa kita. Oh, saya sekarang udah kaya. Hargai saya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa save. Artinya apa? Hidup sederhana. John Wesley ini dia menghabiskan, ya ini zaman tahun 300 tahun lalu ya, dia cuma menghabiskan 28 pound sterling setahun. Penghasilan dia 1.400 pound sterling. Jadi dia cuma hidup dari 2% income dia. Ya kalau kita sekarang sebagian besar tamat lah ya Pak, saya gaji UMR 2%, mau makan apa? Ya enggak gitu amat lah ya. Tapi maksudnya dia kasih teladan, dari 1.400 pound, jadi kalau penghasilan Anda misalnya 1 miliar 1 bulan, hiduplah dengan 20 juta. Hebat itu orang. Gaji income 1 miliar 1 bulan, hidup cuma 20 juta. Ada yang bisa?
Susah kalau tanpa Roh Kudus. Belum lagi sekarang peer pressure. Gaji udah 50 juta, masa handphonenya Xiaomi misalnya gitu ya. Istri saya punya Komsel ya, cool kan kalau sini ya. Jadi dia sharing tentang simpler is more. Hidup sederhana itu lebih berbahagia sebetulnya. Jadi kan banyak orang tuh kan gajinya habis bayar cicilan, betul gak? Cicil ini, cicil ini, ya nggak bisa nabung gitu ya. Kenapa? Gaya hidup. Lalu salah satu anggotanya bilang, aduh Bu, di kantor saya Bu, kalau nggak iPhone nggak dianggap Bu. Oh ya? Samsung enggak. Saya bilang, apalagi Xiaomi ya, nggak dianggap manusia, nggak selevel. Ya nih orang tuh berjuang iPhone 17 ngantri. Kenapa? Ini status saya. Kalau kita dapat berkat untuk nikmati silahkan. Tapi kalau gara-gara status sosial, mari coba renungkan, is that the best policy in life? Tapi kalau nikmati, oh ya saya berhak, saya pakai iPad karena ini tahan banting gitu loh. Suka dijatuhin sama Chloe, dia masih aman gitu ya. Kalau yang lain saya nggak tahu gitu ya. Tapi nggak saya pamer-pamer, kan orang sekarang gitu ya. Kalau itu kalau family time dengan keluarga ya, Michelle tuh bilang jangan makan dulu Dad, foto dulu. Wah, saya bilang boleh difoto, jangan diupload. Kenapa? Orang tuh sekarang kan mau nunjukin gitu ya. Weh, liburan di mana? Bukan liburannya itu yang dinikmati. Nunjukin ke orang bahwa saya liburan itu kan something is wrong. Kalau dulu kita makan kan enaknya, bener nggak? Kalau sekarang itu enak, dia kagumi orang bisa makan di situ. Doesn't make sense. Nah itu sekali lagi ini nilai-nilai dunia. Sehingga waktu kita bisa save all you can give all you can. Katakan give all you can. Ya semaksimal mungkin kita ini bisa berbagi dengan orang lain. Ya karena ini teladan Tuhan. For God so loved the world that He gave. Our God is a giver, not a taker. Cuma Tuhan itu adil. Mari kita baca Lukas 6 ayat 38. Ya, 23. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi saya percaya orang yang memberi itu akan dipercaya lebih banyak lagi. Tapi bukan untuk kita nikmati sendiri, untuk kita bisa salurkan lagi. Itu sebabnya simpler is more. Hidup sederhana itu justru lebih berbahagia. Ada banyak orang itu nggak bahagia, kenapa? Tapi gaya hidup, dia kerja. Ya kalau Indonesia mungkin jarang ya. Saya pernah tinggal di Singapura 10 bulan, double job. Aduh itu benar-benar kasihan tuh. Berangkat pagi-pagi buta. Di MRT itu jam 10 malam. Ada yang kerja itu jam 5, pagi jam 9 sampai jam 5. Habis itu dia bubar dari jam 5, jam 7 dia kerja sampai jam 11 malam. Memang semua udah mahal di Singapura. Tapi memang terus terang gaya hidup juga. Ya Jakarta mungkin gak sampai segitunya. Tapi maksud saya, mari kita jangan terjebak dengan rat race ini. Ingin menunjukkan diri, akhirnya kita gak punya waktu dengan Tuhan, gak punya waktu dengan keluarga kita, gak punya waktu untuk diri kita sendiri. Habis untuk kejar sesuatu yang yang fana lah, yang sementara. Yang paling tragis itu ya, mungkin kita harus ingatkan ke youth ya, anak-anak muda ya, teens. Peer pressure-nya itu. Pernah dengar beritanya yang iPhone 16 dia jual ginjal ya? Sekarang iPhone 17 keluar, masih jual ginjal satu lagi. Ngeri loh. Demi penampilan, demi pengakuan. Nah kita di gereja kita ajarkan nilai-nilai yang berbeda. Setia, rendah hati, berbagi, memberi, hidup lebih fulfilled, lebih senang. Amin. Jadi saya berdoa, ini yang membuat kita bouncing back. Sama-sama katakan bouncing back. Ya, jadi waktu kita, dan saya juga ngerti ya, kenapa Tuhan izinkan kita itu mengalami keterpurukan. Nanti di sorga lah, Tuhan kenapa saya harus mengalami gini? Gak semua kita bisa jawab kenapa. Tapi prinsipnya kalau Tuhan izinkan, jangan terus-terus terpuruk lah. Mari kita bangkit. Caranya gimana? Baca Alkitab tiap hari. Jangan cuma 4 kali seminggu ya. Nanti ingat, oh cukup 4 kali kata Pastor Yosef. Jangan, itu minimal. Baca tiap hari. Lalu yang kedua, silent. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Syukur-syukur kalau Anda bisa kasih waktu 6 jam 1 minggu atau 1 bulan. Kasih 6 jam totally, matikan semua connection. Dengar suara Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, mari bereskan hubungan. Miliki kehidupan sosial yang baik. Kita dikasih oleh Allah, tapi juga dikasih oleh sesama manusia. Circle kita tuh gak gede-gede amat Bapak Ibu.
keluarga, teman kerja, teman gereja. Jadilah orang yang disayang oleh orang sekitar kita. Dan yang keempat, jadi orang murah hati. Amin. Saya ini orang Batak, jangan tersinggung ya. Orang Batak itu punya istilah holit sama holit mangging, tahu ya? Jadi ada level, pelit itu ada levelnya. Kenceng lah hitung-hitungannya. Tapi kita nggak bisa bilang, oh itu keluarga saya modelnya kayak gitu, kultur saya model kayak gitu. Begitu kita masuk dalam keluarga kerajaan Allah, kita bertumbuh dalam kemurahan hati. Dan sekali lagi Tuhan itu baik. Kalau kita memberi, itu akan diberi kepada kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi ingat bonekanya Chloe. Kalau bukan ini, Chloe itu nama anak kami ya. Ini namanya bukan Chloe. Penguin. Bouncing back. Bangkit kembali ketika kita mengalami keterpurukan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau responi firman Tuhan ini.